Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Jadi, pada hari ini kalian melanjutkan pembelajaran yaitu pada buku paket halaman 18. Di situ ada tabel yang akan kalian isi berdasarkan teks berita yang disajikan. Nah, untuk memudahkan kalian mengisi tabel tersebut, saya akan berikan contoh dan penjelasan sebagai berikut. Perhatikan pada tabel bagian A, kebakuan bahasa. Jadi kalian mengisi tabel di sebelah kanan dengan kalimat baku yang ada pada teks berita yang disajikan. Kalimat baku adalah kalimat yang ringkas, padat, dan mudah dimengerti. Sedangkan kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Adapun contoh dari penggunaan kata baku seperti apotek dan apotik. Kata baku di sini adalah apotek, sementara kata apotik adalah kata yang tidak baku. Selain itu ada kata nasihat dan nasehat. Kata nasihat adalah kata baku, sementara kata nasehat adalah kata tidak baku. Selanjutnya di poin B ada pertanyaan terkait penggunaan kalimat langsung. Biasanya penggunaan kalimat langsung dalam suatu teks berita merupakan variasi dari kalimat tidak langsungnya. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Penulisan kalimat langsung menggunakan tanda petik dua ganda dan disertai dengan keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh dari kalimat langsung yaitu masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Kemudian pada bagian C, konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa atau kata hubung bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10 hektar hutan dan lahan di Riau. Bagian D, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Hal ini terkait pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Berikut beberapa konjungsi temporal yang sering digunakan dalam teks berita seperti kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Contoh penggunaannya dalam suatu kalimat yaitu, itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete dan masuk Jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan Dendi. Selanjutnya pada bagian E, keterangan waktu. Keterangan waktu dan tempat diperlukan dalam sebuah teks berita sebagai kelengkapan atas isi dari suatu berita. Contoh penggunaannya dalam suatu kalimat yaitu terjadi kebakaran di komplek perumahan Geria Asri Sabtu malam pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pada tabel bagian F, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, memutuskan, membayangkan, berasumsi, berprasangka, berkesimpulan, atau beranalogi. Contoh penggunaannya dalam suatu kalimat, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus.
Nah, telah dijelaskan masing-masing kaidah kebahasaan yang ada pada tabel di buku paket halaman 18. Selanjutnya, kalian dapat melihat teks berita yang disajikan dan menentukan kalimat mana dalam teks berita tersebut yang sesuai dengan kaidah kebahasaan di poin A hingga F. Selamat mengerjakan.